Kalau kamu mau jujur, mungkin semua akan memandang kamu aneh, mungkin orang memandang kamu berbeda gitu ya. Tapi kalau nggak jujur mungkin ini mengganggu nuranimu. Jadi kayak ada sebuah simalakama yang terjalin nanti dalam hubungan relationship orang-orang Sagittarius, kira-kira gitu. Halo. Swastiastu, nama budaya. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Selamat malam. Mohon maaf lahir batin. Karena aku syutingnya malam, jadi aku bilang selamat malam. Kalau kalian nontonnya pagi, selamat pagi. Kalau kalian nontonnya siang, selamat siang. Sudah makan apa belum? Well, sekarang masih di pembacaan zodiak ya. Masih tentang kesempatan yang hadir di dalam hidup. Zodiak sekarang masuknya di kemarin Scorpio, sekarang Sagittarius. Interesting ya. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama. Aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy healer, dan Reiki master. Kalian juga bisa konsultasi bareng aku, bersama aku, dengan cara kontak nomor yang ada di dalam description box. Kalian bisa klik link yang ada di situ atau langsung save nomor aku yang tertera di situ ya. Buat yang sudah lama bergabung di channel aku, terima kasih. Juga yang sudah sering like, komen, dan subscribe, terima kasih. Tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Well, langsung aja kita lihat energi yang bersinggungan, kesempatan yang hadir di dalam orang-orang yang berzodiak Sagittarius. Oke? Kita langsung saja shuffle. Kita sini langsung shuffle. Oke, Sagittarius, apa kabarmu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan berada di dalam keberlimpahan yang selalu kalian inginkan. Oke, kita lihat 3 energi yang akan bersinggungan dengan kesempatan-kesempatan yang hadir dalam orang-orang Sagittarius. Oke. Ini ada connection ya. Di kartu pertama ada kartu connection. Di kartu kedua ada ritual. Dan di kartu ketiga kita punya courage, keberanian. Interesting. Kita langsung masuk ke kartu connection dulu. Buat kalian-kalian yang berzodiak Sagittarius, aku ngelihat banyak terjadi koneksi antara masa lalu dan masa depan. Jadi bisa saja kalian tuh masih terkoneksi dengan energi yang datangnya dari kehidupan di masa lampau. Bukan masa lampau juga sih sebenarnya, di kehidupan kalian yang kemarin-kemarin ini bisa saja kalian masih terikat dengan itu, masih ada berasa keterikatannya dengan masa lalu gitu. Aku ngerasa beberapa di antara kalian mungkin teringin dan menginginkan koneksi lagi dengan specific person, tapi bisa saja connection ini juga menggambarkan koneksinya dapatin dari segala aspek. Bisa datang dari orang lama, bisa datang dari orang baru. Jadi bisa saja connection di sini menggambarkan ketersambungan antara kamu dengan orang yang bisa saja bakal hadir di dalam hidup kamu. Bakal terdapat banyak stability ya menurut aku di dalam hidup kamu, terutama yang sifatnya adalah connection antara kamu dan orang baru atau orang lama juga. Jadi akan terkoneksi terus sampai kayak kamu settle dengan diri kamu sendiri. Di kartu kedua ada ritual ya. Bisa saja ritual ini juga menggambarkan kalian bakal banyak melakukan hal baru nih di dalam hidup, di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ada hal baru yang bisa kalian lakukan. Bisa saja kalian itu punya pengetahuan yang baru dalam berbisnis dan kalian menjalani bisnis yang baru. Atau bisa saja kayak kalian ini masuk ke dalam situasi yang pekerjaan baru gitu ya, atau kayak kalian mungkin karirnya baru. Jadi ada hal-hal yang kayak banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan yang mungkin out of the box yang biasanya kalian lakukan, dan ini kalian lakukan hal-hal baru gitu ya.
Aku juga ngelihat di dalam ritual ini bisa saja banyak energi pembaharuan ya di dalam kehidupan orang-orang yang berzodiak Sagittarius. Courage di sini menggambarkan energi keberanian. Beberapa energi yang tertangkap memang orang-orang Sagittarius jauh lebih berani dalam mengambil keputusan di kehidupan mendatang. Banyak stability yang terdapat karena kalian berani dalam bertindak. Kalian berani dalam adaptabilitas yang tinggi. Mungkin aku ngerasa juga courage ini menggambarkan kayak kalian ini lebih kayak berani mengambil resiko. Ini yang aku lihat. Dan mungkin juga kalian bakal banyak melakukan lompatan-lompatan iman. Kenapa? Kayak kalian tuh mungkin di kehidupan kemarin ragu, tapi di kehidupan yang sekarang kayak kalian tuh lebih banyak gambling gitu. Kayak bertaruh nih. Kalau aku pasti bisa gitu. Jadi kayak ya courage, berani sih. Dan kalian sering banget memunculkan keberanian yang memang kayak out of the box. Jadi bisa saja juga kalian tuh kayak gambling sih sebenarnya di dalam hidup. Sebenarnya cukup baik ya kalau dilihat dari connection ini, bakal ada koneksi-koneksi yang datangnya dari orang lama. Coba kita lihat gimana kartu Lenormand-nya berbicara tentang masalah kamu ini. Oke. Oke, kita lihat bagaimana. Oke. Ada shit, menarik diri. Shit ini juga warning ya harusnya. Kalau aku bisa katakan bahwa sebenarnya shit ini ada danger yang akan terjadi di dalam hidup kalian. Ada hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba dan kayak kalian sebenarnya nggak mau hal ini terjadi. Ya. Di kartu kedua ada Rider. Di kartu ketiga ada The Tower. Oke. Kita bahas dari kartu The Rider dulu. Dia ada di tengah yang menggambarkan energi kamu. The Rider ini menggambarkan adanya kabar. Ya, kabar yang datang dari mana? Koneksi antara kamu dengan masa lalu kamu yang nggak mengenakan mungkin. Ada trauma di masa lalu yang terus sampai sekarang membekas yang harusnya kamu sudah bisa melepaskan tapi kamu nggak bisa. Karena shit ini juga menggambarkan memang sudah saatnya melepaskan. Kalau nggak kamu nggak bisa. Harus cutting away karena situasinya mungkin koneksinya yang terdapat di masa lalu adalah negative connection atau negative attachment gitu ya. Kalau memang ini negative attachment, kamu harus meng-cut dari sekarang supaya mungkin kamu bisa lebih bertumbuh. Aku lihat Rider di sini menggambarkan adanya kedatangan orang baru, tapi nggak bisa nih karena koneksi dari masa lalu juga menghantui kalian. Komitmen dari masa lalu masih menghantui dan membuat kalian stres nih di sini. Kalau dilihat mungkin di dalam kartu The Tower ini juga menggambarkan kayak ada ketakutan-ketakutan tersendiri antara kamu dengan pasangan kamu yang di masa lalu dan pasangan yang sekarang. Jadi kayak ada koneksinya banyak ya. Makanya aku tadi bilang datangnya dari masa lalu atau datangnya dari masa sekarang. Jadi kayak ada dilematis. At the same time kalian mungkin ragu meng-cut koneksi-koneksi yang datangnya dari masa lalu, tapi mungkin kalian mau membuka diri di masa sekarang mungkin sulit karena dihantui oleh energi dari masa lalu. Saran kartunya memang menggambarkan akan ada kabar baik, tapi syaratnya adalah meng-cut semua yang ada di dalam masa lalu kamu. Forgive and forget and forgive. Itulah yang harus kalian lakukan di dalam energi-energi orang-orang Sagittarius. Sedangkan The Rider ini harusnya kabarnya sangat baik nih. Tapi lagi-lagi kalau kalian masih memikirkan dari masa lalu, jatuhnya tetap nggak baik gitu. Apapun sebenarnya aku nggak bilang orang dari masa lalu itu nggak baik, tapi poinnya dari kartu sheet di sini kita harus menarik diri kak. Mungkin kesempatannya akan jauh lebih baik dan bertumbuh dengan orang yang sekarang gitu. Kalau aku ngerasa kamu ingin ada beberapa energi yang tertangkap juga bahwa saat ini kalian ingin melangsungkan pernikahan dengan orang baru, tapi nggak bisa karena legal standingnya kalian masih menikah dengan orang lama. Jadi mau nggak mau kalian harus berurusan lagi dengan orang-orang lama. Ini masalah connection sih sebenarnya. Tapi karena kita ngomongin tentang kesempatan apa yang hadir di dalam orang-orang Sagittarius, jadi bisa saja aku ngerasa ini kesempatan lagi untuk kalian terkoneksi dengan masa lalu dan masa sekarang. Past and present. Saran aku memang kalau kalian ngerasa koneksi dari masa lalu itu, orang dari masa lalu itu negatif ya, sekarang waktunya untuk meng-cut koneksi-koneksi yang ada. Tapi kalau kalian mungkin mau memperbaiki keadaan, ya nggak apa-apa. Kalau kalian pikir mereka masih pantas untuk dapatin second chance, then you make the connection.
Ya, akan terjadi koneksi-koneksi antar kamu dengan pasangan kamu di masa lalu. Atau bisa saja The Rider ini juga menggambarkan you have to forgive your past and then move on, dan melegalkan pernikahan yang ada nanti, melegalkan hubungan yang sekarang kamu jalanin gitu. Adakah dihantui oleh masa lalu gitu-gitu koneksinya. Oke. Sekarang kita lihat kartu ritual. Di kartu ritual ada book, ada pet, ada the lady. Ritual ini mungkin memang kalian tuh bakal masuk ke satu energi pekerjaan baru gitu, atau bisnis baru, hal-hal yang sifatnya kesibukan ya, kesibukan baru. Atau kalau aku nggak salah energi nangkapnya juga ada pelajaran baru yang bisa kalian petik di dalam hidup. Bisa saja kalian juga saat ini belajar hal baru ya. Mungkin kalian beberapa di antara kalian masih sekolah di satu fakultas gitu ya, dan kalian ingin ngelanjutin ke S1, S2, S3 gitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya kalian mungkin fokus ke ritual-ritual yang sudah kalian fokuskan. Fokus ke cari knowledge dulu. Aku melihat memang beberapa di antara kalian mungkin adalah pelajar. Jadi ritual yang kalian lakukan sering membuka buku, sering melakukan banyak study, sering mencari knowledge. Jadi aku ngelihat bakal banyak jalan untuk kamu mencapai kesuksesan kamu di kehidupan mendatang. Tapi memang syaratnya adalah the lady ini. Ada gunakan apa ya istilahnya? Gunakan sisi femininitasmu, gunakan sisi nurturing kamu, gunakan emosional kamu dalam memilih jalan mana yang harus kamu fokuskan. Kalau memang kamu fokus ke hal-hal yang sifatnya pendidikan, then you go. Tapi kalau kamu mungkin dikasih jalan sama semesta untuk berkarir dulu, nggak apa-apa. Fokus aja dulu ke karir. Lakukan ritual-ritual yang memang kamu lakukan. Bukan berarti kita harus lakukan ritual-ritual magic, enggak. Ritual di sini adalah rutinitas, Kak. Ya, mungkin kalau kamu nyamannya sekolah di sini, ya nggak apa-apa. Ikutin kata hati kamu. Mungkin kamu nyamannya di fakultas kedokteran, ya nggak apa-apa. Gitu, pilihlah ritual-ritual atau rutinitas yang memang kamu inginkan ngejalaninnya tanpa terpaksa. The pet di sini yang menggambarkan mungkin saja kayak ada important decision yang harus kamu pilih. Jadi banyak hal yang harus kamu pilih, dan mungkin ini berhubungan dengan masa depan kamu kalau kamu salah memilih. Yang sifatnya datangnya dengan pendidikan sekarang. Kalau saat ini kamu masih berpendidikan, masih di dalam satu fakultas, masih di dalam kuliahan gitu ya, mungkin harus memilih jalan yang memang kamu inginkan, fokus ke dalam diri kamu, apa yang kamu mau. Tapi kalau ini jalannya dalam bisnis, aku ngerasa bakal ada pilihan yang mungkin akan membahagiakan kamu. Gunakanlah ilmu yang ada di dalam diri kamu supaya mungkin kamu bisa lebih memilih mana yang terbaik buat kamu, mana yang tidak. Kalau di dalam karir aku ngelihat juga di dalam ritual ini bisa saja kayak kalian harus menggunakan keabilitianmu, kebisaanmu, knowledge kamu dalam mungkin mencari solusi dari segala permasalahan yang ada. Aku ngelihat kesempatan untuk orang-orang Sagittarius itu lebih berkembang, lebih memiliki informasi, lebih memiliki ilmu di dalam hidup dia di timeline yang sekarang. Syaratnya apa, Kak? Syaratnya adalah fokus ke diri sendiri, connect ke diri kamu sendiri. Kamu harus gunakan otak kanan kamu daripada otak kiri kamu. Action, ya. Aku ngerasa memang kayak kalian juga harus lebih humble nih. Kalau dilihat dari kartu The Lady, kartunya mau kalian kayak grounding energi kalian tuh harus benar-benar dipatokkan. Jangan sampai kayak kita ngelihat diri kita tuh lebih tinggi daripada orang lain. Ritual di sini menggambarkan ada hal-hal baru yang akan kalian jalanin yang menjadi rutinitas kalian. Kesempatan untuk berkembang menggunakan kepintaran kalian dan ability yang ada pada diri kalian. Gitu ya. Sekarang kita ke kartu courage, keberanian, semangat, ya. Panas perutku habis makan sambal. Di sini ada kartu the letter, kabar ya. The house, kabar bahagia. The person, dari seseorang. Mungkin ini ada kaitannya dengan energi yang di sini. Kalau aku rasa house di sini kalian tuh mendambakan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang aman. House ini kan menggambarkan hal-hal yang sifatnya family, security, stability, shelter, kenyamanan, keamanan. Ini yang kalian inginkan. Cari keberanian untuk membuat diri kalian itu nyaman gitu, berani untuk menolak, setting boundaries,
supaya mungkin orang bisa menghargai kalian. The letter di sini juga menggambarkan adanya membuat komunikasi antar satu sama lain. Kayak kamu nggak perlu menyimpan perasaan yang mungkin kamu nggak senangi gitu. Kenapa aku diperlakukan seperti ini ya? Karena kamu nggak melakukan banyak komunikasi. Orang nggak akan ngerti kamu kalau kamu nggak ngomong apa yang menjadi keinginan kamu gitu. Aku ngerasa kamu kurang dihargai. Tapi ini aku ngerasa juga ada connection dengan ini. Jadi kamu bisa saja bertemu dengan seseorang yang membuat kamu lebih nyaman, tapi kayak kamu juga takut untuk jujur terhadap diri kamu. Makanya kartu courage ini keluar. Kayak kamu harus beranikan diri untuk berkomunikasi tentang rasa yang ada di dalam hati kamu. Kayak mungkin harus releasing your tension gitu. Harus melepaskan semua unek-unek kamu. Untuk kalau memang ini cinta, ya mungkin kamu harus jujur dengan dia supaya kamu bisa dapetin securities dari dia. Dan mungkin kamu bisa minta proteksi dari dia terhadap masa lalu kamu. Ini kalau dilihat ada koneksinya ke sini. Tapi the letters di sini ya intinya komunikasi ini. Ada hal-hal yang sifatnya perbaikan atau kamu harus memperbaiki cara kamu berkomunikasi agar orang mungkin tahu apa yang kamu inginkan dan bisa menghargai apa yang menjadi kemauanmu. Ya, orang-orang Sagittarius mungkin dituntut atau bisa ngedapatin kesempatan lebih fluent in talking. Itu yang mungkin yang kalian bisa dapatkan. Atau mungkin mendorong diri kalian untuk lebih jujur dan terbuka terhadap apa yang kalian rasakan supaya bisa dapatin orang yang tepat. Ya, kalau kamu nggak jujur tentang sesuatu perasaan kamu nggak bisa nih nggak dapatin attention dari orang. Orang nggak tahu apa yang kamu rasakan karena mungkin kamu pakai bahasa kolbu gitu. Ya, kalau kamu memang menyukai seseorang, beranikanlah diri untuk komunikasi. The host di sini akhirnya ya, aku ngerasa kalian tuh bakal dapatin kesempatan untuk settle, kesempatan untuk nyaman dengan satu tambatan hati. The person. Mungkin memang ini orang yang sudah kalian incar sedari dulu. Tapi karena ada koneksi dari masa lalu yang menghantui, bisa saja ini bakal jadi, ya, tahu ya, bakal jadi buah si malakama buat kamu. Jadi mungkin connection di sini menggambarkan putus dulu koneksinya, supaya kabar-kabar baik yang akan kalian temui bisa bertumbuh menjadi kebahagiaan di dalam diri kamu. Yang kemarin legal, putuskan. Kalau kamu mungkin ada pernikahan di masa lalu, mungkin harus diputuskan nih pernikahannya agar mungkin kamu bisa bersatu dengan the person ini dan akhirnya kamu bisa bertemu dengan kenyamanan, kedamaian, keamanan yang kamu mau. Ya, aku rasa sebenarnya banyak hal ya. Pertama yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan orang-orang Sagittarius di kehidupan yang sekarang adalah meng-cut semua koneksi dari masa lalu yang membuat kalian tidak berkembang. Itu yang bisa kalian lakukan. Kedua adalah kabar baik yang datang dari masa depan yang sifatnya over di dalam relationship gitu ya. Ada pertumbuhan di dalam relationship kalian. Tapi mungkin kalian bakal bersinggungan dengan surat menyurat, dengan legal matters. Kenapa aku bilang legal matters? Bisa saja ikatan terdahulu akan menjadi hantu di dalam ikatan yang sekarang gitu. Kalau memang kalian merencanakan untuk pernikahan, tapi kesendat dengan hubungan yang ada, gitu kira-kira Sagittarius. Sedangkan di ritual ini bisa saja kalian mengalami banyak perubahan di dalam kehidupan. Mohon maaf. Yang biasanya kalian melakukan banyak ritualnya berbeda nih. Bisa saja kayak kalian dapatin pekerjaan baru gitu. Atau bisa saja banyaknya pilihan-pilihan ini membuat kalian bingung. Jadi mau nggak mau kalian bakal membuat decision yang penting. Kalian akan memilih nih jalan mana yang paling baik buat aku. Semua pilihan yang datang akan nanti baik sebenarnya. Tapi kalian mungkin dituntut menggunakan pengetahuan kalian supaya mungkin kalian akan berhasil di dalam pilihan kalian. Bisa saja relate-nya ke bisnis kalian akan dapati banyak persimpangan. Tapi kalau kalian cukup pintar dan dalam menjalaninya, pasti akan dapat hasil yang sepadan, sesuai. Kalau ini relate-nya ke sekolahan, ke kuliahan, atau ke hal-hal yang sifatnya study, ya ikutin kata hati kamu aja. Kamu maunya kemana? Ya, jangan kayak bingung ngikutin kemauan orang tua kamu. Gunakan ability kamu. Kamu pasti bisa. Aku ngerasa studi ini mungkin kayak kamu harus kejar kejar dulu ini daripada kamu mementingkan hal-hal lain. Ya, kalau dilihat dari ritual ini bisa banyak melakukan knowledge searching, studi, research kayak gitu atau pekerjaan baru atau bisnis baru. Itu aja yang aku bisa sampaikan di dalam kartu ritual.
Dan di dalam kartu The Courage yang bisa kalian dapatkan kesempatannya adalah membina rumah tangga baru ini. Kalau memang kalian menginginkan itu. Akhirnya kalian bisa membina rumah tangga baru. Tapi syaratnya ini ya, melepaskan dulu koneksi yang ada. Ya, the person, kalian mungkin menyenangi seseorang, menginginkan seseorang supaya bisa membuat kalian aman, nyaman, dan damai, tentram. Tapi syaratnya memang kalian harus banyak melakukan komunikasi yang positif. Harus melepaskan semua unek-unek. Kalau nggak bisa, ya. Dan ini harus dilakukan secara diam-diam. Kalau mungkin kamu frontal, kenapa kamu memutuskan ini? Tapi mungkin kamu jalan dengan ini, tapi kayak sebuah simalakama tadi aku bilang. Kalau kamu mau jujur, mungkin semua akan memandang kamu aneh. Mungkin orang memandang kamu berbeda gitu ya. Tapi kalau nggak jujur, mungkin ini mengganggu nuranimu. Jadi kayak ada sebuah simalakama yang terjalin nanti dalam hubungan relationship orang-orang Sagittarius. Kira-kira gitu. Well, anyway, apapun yang terjadi, aku rasa kalian sudah cukup pintar dan pandai dalam menilai apa yang harus kalian lakukan ya. Kalian bisa gunakan ability kalian, kepintaran kalian, ketegasan yang ada di dalam kalian untuk ngedapatin banyak kabar positif di tahun ini. Enggak di tahun ini, di kehidupan mendatang. Dan akhirnya kalian bisa bertemu dengan orang yang kalian cintai. Ya, itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan buat kalian-kalian yang berzodiak Sagittarius. Sekarang kita akan lakukan sesi manifestasi dengan mengundang semua angels yang ada di langit untuk hadir di dalam ruangan ini. Aku ambil dulu ya. Aku tadi habis makan sambal dan perutku sekarang sakit. Oke, kita akan undang dan manifestasi hal-hal yang positif yang berada di dalam pembacaan tadi. Oke, I'm calling energy from sky, above the sky. Inviting angels and goddess and whatever entities yang bisa datang ke dalam ruangan ini, hadirlah, bantu kami untuk memanifestasi semua keinginan kami. Buanglah semua negatif connection yang ada di dalam hidup kita. Biarkanlah kabar-kabar baik mendatangi kita secara cepat dan selalu ada kabar baik untuk kita. Buatlah diri kita terlepas dari kebodohan yang ada di dalam diri kita. Biar janganlah kita termakan oleh ego kita. Biar semesta dan Tuhan buatlah pengetahuan yang ada di dalam hidup kita berguna untuk diri kita dan orang lain, dan hilangkanlah semua hambatan di dalam jalan kita, apapun jalannya. Buatlah semua bisnis kita tercapai dengan baik, semua manifestasi kita termanifest dengan baik, dan buatlah kita mencintai diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Bukalah komunikasi kita supaya lebih lancar dan lebih jujur, dan berikanlah kita securities yang kita mau, dan tariklah orang yang memang tepat di waktu yang tepat. It shall be yours, it should be yours, it's already yours. Thank you Sagittarius, terima kasih. Kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Bye bye from now. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like ya, dan juga komentar. Kalian bakal ngebantu aku banget sih. Terima kasih, I love you, bye bye, thank you.